Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi baru dari manajemen operasional lanjutan. Di sini kita akan belajar bersama apa itu forecasting. Mungkin yang sudah bekerja di suatu perusahaan tidak asing dengan namanya forecasting. Seringkali kita mendengar forecasting, bagian forecasting juga ada di suatu perusahaan. Di sini marilah kita akan belajar bersama mengenai materi forecasting. Forecasting sendiri merupakan sebuah peramalan, merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa yang akan datang berdasarkan data yang dikumpulkan sebelumnya. Forecasting sendiri merupakan bagian yang penting di suatu perusahaan. Forecasting sendiri merupakan perkiraan atau kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan sebuah produksi, penawaran, atau permintaan, atau penggunaan teknologi di dalam sebuah industri atau sebuah usaha. Perkiraan ini pada akhirnya akan digunakan oleh sebuah perusahaan maupun pihak oleh manajemen operasional untuk membuat sebuah perencanaan terkait kegiatan usaha yang dijalankan untuk periode tertentu. Untuk menjamin sebuah tingkat perkiraan yang akurat bisa digunakan sebagai dasar untuk perhitungan sebuah proses bisnis ke depannya di suatu perusahaan. Dan perkiraan itu sendiri mempunyai alat ukur yang digunakan, jenis perkiraannya, dan tujuan, fungsinya, semua akan kita bahas di dalam materi forecasting ini. Metode peramalan sebuah forecasting ada dua, ada model peramalannya ada dua, secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kita bahas secara kuantitatif. Secara kuantitatif, forecasting dilakukan berdasarkan dengan hitungan matematis. Di dalam sebuah model peramalan kuantitatif dapat dibagi menjadi empat submodel. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut atau waktu tertentu, time series. Misalnya kita menggunakan data sebuah penjualan mobil atau penjualan sebuah produk untuk memprediksi masa depan permintaan produk tersebut. Hal ini seperti kita memperkirakan apakah bulan depan itu akan sama dengan penjualan produk di bulan ini. Makanya kita akan menghitung bagaimana peramalan tersebut. Lebih baik di dalam sebuah peramalan menggunakan data peramalan kuantitatif, kita menggunakan aplikasi namanya POM-QM. Kita bisa mendownload di Google aplikasi POM-QM tersebut. Di situ lengkap, ada model-modelnya, ada penjelasannya, ada cara-cara, metode-metode untuk menghitung forecasting, dan lebih lengkap di situ. Kita bisa menggunakan data-data tersebut dalam perhitungan di POM-QM lebih akurat. Misal kita menggunakan metode POM-QM, di situ ntar di dalamnya aplikasi itu akan ada metode naif, moving average, rata-rata yang bergerak tertimbang, atau exponential smoothing dengan tren, analisis tren, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Misal saja ya, kita sambil menggunakan aplikasi POM-QM. Kita akan buka aplikasi POM-QM ya. Di sini sudah lengkap.
nih. Misal kita sudah menggunakan sebuah aplikasi POM-QM, kita langsung masuk saja ke aplikasinya, kita klik ke modul, terus forecasting. Bisa kita menggunakan time series analysis. Di sini akan muncul seperti tampilan seperti ini. Ada titel, kita masukkan apa sih datanya, kemudian number of past periode, berapa periode yang akan kita gunakan. Kemudian mode kedua, kita menggunakan situasi di mana satu variabel atau misalnya sebuah permintaan, fungsi dari suatu variabel lain atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana. Hanya satu variabel saja yang bebas. Atau regresi berganda variabel bebas lebih dari satu. Selanjutnya dengan mode ketiga, kita memungkinkan untuk menciptakan perkiraan diberikan mode regresi tertentu. Jadi kita harus menghitung regresi atau persamaan tersebut. Kemudian mode keempat, kita memungkinkan untuk menghitung kesalahan diberikan tuntutan dan perakiraan. Jadi kita harus membuat perakiraan apakah perhitungan forecasting itu ada kesalahan atau error atau tidak. Maka kita harus perlu menganalisanya. Kemudian kita akan mencoba menyelesaikan masalah peramalan forecasting dengan menggunakan metode time series. Kita bisa belajar sambil menggunakan aplikasi POM-QM-nya. Langsung kita buka saja. Input analisis time series adalah serangkaian angka yang mewakili dan melalui periode waktu tertentu. Sedangkan hasilnya selalu ada perkiraan untuk periode berikutnya. Hasilnya akan disajikan bervariasi sesuai dengan teknik yang kita pilih. Untuk setiap teknik atau outputnya meliputi urutan perkiraan yang kita buat dari masa lalu. Jadi perkiraan itu untuk periode berikutnya. Misal kita menggunakan data penjualan mobil di bulan ini, bulan Januari, bulan Februari, kita akan memperkirakan di bulan berikutnya, jadi periode selanjutnya. Bila menggunakan analisis tren atau dekomposisi musiman, perkiraan dapat dibuat untuk lebih dari satu periode di waktu masa depan. Misalnya, kita belajar menggunakan tabel peramalan permintaan untuk mingguan, untuk minggu ke-14 Februari. Misal kita belajar menggunakan data penjualan unit di bulan Januari. Ada di tanggal 3, di tanggal 10, di tanggal 17, di tanggal 24, tanggal 31, dan nyampe Februari tanggal 7. Kita bikin tabel. Misal penjualan di bulan Januari tanggal 3 kita buat 100. Di Januari tanggal 10 kita buat 120. Kemudian di Januari tanggal 17 kita buat 110. Januari 24 kita buat 105. Januari 31 kita buat 110. Dan di bulan Februari tanggal 7 kita buat 120. Jadi tabel ini kita buat periode mingguan. Dan kerangka umum tersebut kita gunakan untuk meramalkan data diberikan dengan menunjukkan jumlah titik di masa lalu. Contohnya, kita menggunakan sebelumnya memiliki data masa lalu untuk periode 6 minggu. Dan metode ini akan kita gunakan untuk meramalkan periode di minggu berikutnya, yaitu periode ke-7. Kita bisa menggunakan di aplikasi POM-QM. Misal, langkah-langkahnya, misal kita buka aplikasi POM-QM, kemudian kita klik modul, kemudian kita klik time series. Oh maaf, kita pilih forecasting terlebih dahulu.
Kemudian kita klik file, kemudian new, kemudian akan muncul pilihan dan kita pilih misal time series. Kita akan muncul di situ pilihan dengan number of periode. Misal kita pilih 2. Kemudian di title kita berikan kata, misal kita data penjualan mobil. Kita klik ada data penjualan mobil. Di number of past periode kita isi 6 karena kita menggunakan 6 data. Kemudian oke. Kemudian kita isi di dalam metode tersebut. Kita mau pilih metode yang mana? Misal kita menggunakan naif metode. Bukan naif ini ya, Ben. Misal kita isi di bulan Januari, di tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24, tanggal 31, sampai bulan Februari. Kita isi sesuai dengan data yang kita buat di contoh tadi. Setelah kita isi data tersebut semuanya, kemudian kita klik solve. Di situ kita akan ditampilkan sebuah data. Ada tabel measure and value. Misal di situ muncul kita error measure. Ada math, MSE juga, nyampe forecastnya juga, dan peramalan untuk tabel untuk periode berikutnya. Di situ akan muncul dengan tabel MAD, yaitu Mean Absolute Deviation. Di sini kita tidak perlu susah-susah untuk menghitungnya karena secara otomatis di aplikasi POM QM itu data yang kita masukkan akan langsung terolah. Jadi kita tinggal ngecek next periodenya berapa. Jadi tidak perlu kita menghitung manualnya. Di aplikasi POM QM ini kita lebih memudahkan untuk dalam forecasting. Kemudian kita bisa menggunakan cara yang lain, misal kita ke cara moving average, ada weight moving average, trend analysis, dan multiplicative decomposition. Misal moving average kita ada diberikan data, misal di bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, bulan April. Kita suruh menghitung. Apabila kita manual, misal di bulan Januari kita penjualan sebuah produk ada 80 misalnya. Di bulan Februari ada 78. Di bulan Maret ada 85. Jadi kita harus bisa menentukan di bulan April ada berapakah forecast yang harus kita ramal. Kalau dengan moving average bisa kita langsung dari ketiga bulan tersebut dijumlahkan, kita bagi 3. Hasilnya akan ketemu di periode selanjutnya. Cara mudahnya seperti itu. Kalau kita menggunakan weighted moving average, pembobotannya lebih stabil. Setiap bulannya bisa berbeda, tapi lebih stabil menggunakan weighted moving average. Kita bisa belajar di aplikasi POM QM ini. Kita bisa mencoba satu persatu. Sebentar, saya cek di laptop. Misal di sini, misalkan ya, kita coba menggunakan moving average, weighted moving average. Di sini juga ada exponential smoothing. Menggunakan exponential smoothing ini akan mendekati aktual atau ada errornya. Error sama dengan
aktual dikurangi nilai prediksi. Kita harus menentukan berapa sih aktualnya untuk forecasting ini dan nilai prediksinya berapa. Dengan metode moving average, kenapa bulan yang paling jauh dikasih dengan bobot yang paling kecil, sedangkan yang dekat malah menggunakan paling besar? Coba bisa kita tebak apa tidak? Karena kita anggap variabel-variabel lain masih sama dengan bulan depan apabila menggunakan cara tersebut. Maka dari itu, kita harus mempelajari forecasting ini benar-benar teliti. Kita bisa mencobanya dari naive metode, moving average, weighted moving average, kemudian exponential smoothing with trend, linear trend, simple linear regression, least square, multi-seasonal method. Ada banyak sekali di aplikasi POM-QM ini. Kemudian kita belajar menggunakan regresi linear berganda. Regresi digunakan untuk mengestimasi dan meramalkan dengan data cross-seksional antar data yang memiliki titik waktu yang sama. Analisis regresi linear dibedakan menjadi dua, yaitu satu, analisis regresi linear sederhana jika jumlah variabel bebasnya X hanya satu secara matematis dapat dituliskan dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Model ini hampir sama dengan model analisis tren. Bedanya model tren variabel bebasnya adalah waktu, sedangkan pada analisis regresi linear sederhana variabel bebasnya bisa waktu, bisa variabel non waktu. Dan dua, analisis regresi linear berganda. Jika jumlah variabel bebasnya X lebih dari 1, maka secara matematis dapat dituliskan seperti Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 X2 plus sampai BK plus X kali XN. Misal kita contoh ya, kita menggunakan contoh kasus regresi linear sebuah counter HP. Misal disajikan sebuah data, kita menggunakan penjualan di counter HP A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai J. Kemudian penjualan per unitnya kita berikan, misalkan gini ya, kita masukkan data. Penjualan unit 100 di counter A, penjualan unit 100. Terus kita menggunakan tabel promosi 3 juta misal. Kemudian menggunakan jumlah karyawan, ada 3 orang. Kemudian counter B, kita menggunakan penjualan 140, promosi tiap bulannya 5 juta, jumlah karyawan ada 4. Counter C 150, penjualan per bulannya, promosi 6 juta, jumlah karyawan 4. Kemudian counter D 170, penjualan, promosi tiap bulannya 10, jumlah karyawan 7. Promosi E 165, penjualannya, promosi 8 juta, jumlah karyawan ada 4. Kemudian kita isi sendiri. Kemudian kita langkah penyelesaian data tersebut. Kita buka aplikasi POM-QM, kemudian klik modul, pilih forecasting, klik file, klik new, kemudian kita pilih list square, simple and multiple regression, sehingga akan muncul title, kemudian number of observation,
number of independent variable. Kita isikan, misal di data tersebut ada 10 di number of observationnya. Di independent variabelnya kita isikan 2. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita masukkan data sesuai yang akan kita analisis. Semua data-data tersebut kita masukkan di kolom yang sudah muncul di aplikasi POM-QM. Setelah data kita masukkan dengan benar, kemudian kita klik solve untuk menganalisisnya. Kemudian akan muncul sebuah perhitungan secara otomatis di aplikasi POM-QM-nya. Dari kita belajar dari data tersebut, kita akan muncul persamaan regresi, yang artinya Y sama dengan 88,86 dari dependent variabelnya plus 5,76 kali X1 nya ditambah 5,21 dikali X2 nya. Kita dapat angka tersebut berdasarkan data yang ditampilkan. Maka persamaan tersebut kita artikan koefisien X1 sama dengan 5,76, yang artinya jika biaya promosi meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan akan meningkat secara positif sebesar 5,76 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Dengan catatan variabel yang lain tetap tidak berubah secara konstan. Kemudian koefisien X2 sama dengan 5,21 dari data tersebut, yang artinya jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat secara positif sebesar 5,21 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Tidak ada yang berubah. Kemudian konstanta sama dengan 88,86, yang artinya rata-rata penjualan HP sebesar 88,86 unit jika variabel biaya promosi dan jumlah karyawan tetap. Dengan catatan semua harus tetap, tidak ada yang berubah. Kemudian kita analisis selanjutnya, nilai koefisien determinasi R kuadrat sebesar 0,8 kita ambil dari data, yang artinya 0,8 tersebut variasi penjualan HP dapat dijelaskan oleh variabel biaya promosi dan jumlah karyawan sebesar 80%. 0,8 kita kalikan 100%. Sedangkan sisanya 20%, yaitu dari 100% dikurangi 80% tadi, ketemu 20%, dijelaskan dengan faktor lain di luar model seperti selera para konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Dari persamaan regresi tersebut juga dapat diramalkan jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka kita asumsikan harga promosi tersebut meningkat 12 juta. Maka kita akan belajar bagaimana menghitungnya dengan persamaan, misal Y sama dengan 88,86 ditambah 5,76 dikali 12 dari peningkatan jumlah biaya promosi ditambah 5,21 dikali 1 karena tetap karyawannya, akan ketemu Y sama dengan 163,19, yang artinya jika biaya promosi meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka jumlah penjualan menjadi sebesar 163,19. Kemudian forecasting secara kualitatif yang kita bahas di sebelumnya kan secara kuantitatif. Secara kualitatif lebih bersifat subjektif daripada metode kuantitatif. Karena metode ini
sangat dipengaruhi oleh latar belakang dari seseorang, misal seperti emosi, pendidikan, atau sebagainya, sehingga hasil setiap orang kemungkinan besar akan berbeda. Biasanya teknik secara kualitatif bisa menggunakan survei pasar salah satunya. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta pendapat dari konsumen potensial tentang rencana pembelian pada saat periode pengamatan berlangsung. Survei dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kita menyebar kuesioner, atau kita wawancara langsung face to face, atau menggunakan panggilan telepon. Jadi kita mensurvei para konsumen di pasar. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan opini. Teknik ini biasa dilakukan dengan cara meminta pendapat dari salah satu kelompok yang kecil, yang terdiri dari atas manajer pemasaran misal, atau manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Kemudian hasil dari pendapat para manajer tersebut kita gabungkan dengan model statistik. Opini-opini dari manajer tersebut akan kita ambil mana sih yang paling mendekati pendapat yang kita cari selama ini. Kemudian ketiga, kita menggunakan gabungan tenaga penjualan. Teknik ini menggabungkan prediksi dari tenaga penjualan di daerah-daerah. Misal di Indonesia, kita gabungkan dari provinsi mana, provinsi Jakarta, provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, secara nasional. Teknik ini perlu mempertimbangkan karena prediksi tersebut berasal dari orang yang sudah mengenal wilayahnya secara langsung. Jadi misal kita mengenal wilayah di Jawa Tengah, kita belum tentu kita mengenal di wilayah daerah Sumatera. Maka dengan metode peramalan forecasting ini, kita harus lebih bisa teliti atau atas, mengurangi tingkat error yang lebih kecil. Maka dengan aplikasi salah satunya membantu tersebut, POM-QM, aplikasi tersebut lebih membantu dalam perhitungan forecasting di salah satu perusahaan. Maka kita perlu belajar lagi mengenai aplikasi forecasting. Demikianlah pembahasan mengenai apa sih itu forecasting dan beberapa metode yang sering digunakan. Semoga ilmu dan materi yang saya sampaikan bermanfaat, dan saya di sini juga masih belajar. Kita sama-sama belajar mengenal apa sih itu forecasting. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf dengan sebesar-besarnya dalam hati yang paling dalam. Semoga kita bisa mengenal forecasting lebih baik lagi dan lebih lancar lagi, karena sama-sama kita belajar. Marilah kita belajar terus-menerus dan jangan sampai puas dengan yang sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.